Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ammar Rabbani dengan NPM 2131040035. Prodi Pemikiran Politik Islam dengan mata kuliah Filsafat Umum, dosen pengampu Bapak Gesit Yuda MIP. Di sini saya sedikit akan menjelaskan terkait dunia bayang-bayang atau The Story of the Caveman. Socrates mengajarkan bahwa kebajikan adalah hal yang paling berharga di antara semua yang dimiliki seseorang, bahwa kebenaran terletak di luar bayang-bayang, pengalaman kita sehari-hari. Ungkapan Socrates yang sangat terkenal adalah, "Kenalilah dirimu sendiri." Manusia adalah makhluk yang terus-menerus mencari dirinya sendiri, yang setiap saat harus menguji dan mengkaji secara cermat kondisi-kondisi eksistensinya. Socrates berkata dalam Apologia, "Hidup yang tidak dikaji adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi." Bagi Socrates, manusia adalah makhluk yang bila disoroti pertanyaan yang rasional dapat menjawab secara rasional pula. Menurut Socrates, hakikat manusia tidak ditentukan oleh tambahan-tambahan dari luar. Ia semata-mata tergantung pada penilaian diri atau pada nilai yang diberikan kepadanya dirinya sendiri. Semua hal yang ditambahkan dari luar kepada manusia adalah kosong dan hampa. Kekayaan, pangkat, kemasyhuran, dan bahkan kesehatan atau kepandaian semuanya tidak pokok. Satu-satunya persoalan adalah kecenderungan sikap terdalam pada di hati manusia. Hati nurani merupakan hal yang tidak dapat memperburuk diri manusia. Tidak dapat juga melukainya, baik dari luar maupun dari dalam. Tabiat Socrates tercermin dalam hal dunia bayang-bayang. Pertanyaannya sebagai berikut. Maksudnya, pernyataannya sebagai berikut. Padang rumput dan pohon kayu tak memberi pelajaran apapun kepadaku. Manusia ada. Ia memperhatikan yang baik dan buruk, yang terpuji dan tercela. Dalam ilmu pengetahuan modern sekarang, dunia bayang-bayang atau the story of the caveman, terutama dalam psikologi disebut abstract thinking atau berpikir abstrak, sebagai bentuk daya imajinasi seseorang yang untuk mendesain sebuah temuan atau gagasan terhadap sesuatu. Dunia bayang-bayang atau berpikir abstrak diperlukan bagi manusia untuk mendefinisikan sesuatu hal demi kemajuan dan kesejahteraan kehidupan manusia, dan dunia bayang-bayang atau abstract thinking sebagai landasan awal bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Metode Sokratik. Adapun metode Sokratik dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, Gnoti-Seuton. Menurut Socrates, manusia dengan pikiran atau pengetahuannya seolah melangkah maju dari upaya menyingkap misteri satu menuju misteri yang lain dalam hidupnya. Manusia dengan pikiran atau pengetahuannya seolah melangkah maju dari satu ketidaktahuan menuju ketidaktahuan baru dalam hidupnya. Kenyataan itulah yang membuat ilmu pengetahuan semakin berkembang di dalam tatanan filosofi, agar mampu memburu dan membunuh ketidaktahuan dan kejahatan baru yang ditumbuh bebarengan dengan perkembangan pikiran, pengetahuan, dan keilmuan manusia. Gnoti-Seuton dalam hal ini menunjukkan sebuah kepentingan kemanusiaan yang bersifat fundamental dalam hal memahami dan mengejarkan pikiran. Intinya pada analisis diri dan pemahaman diri untuk mencapai pengetahuan dan tingkah laku yang lebih baik. Manusia melalui pengetahuannya memperoleh kematangan, pemikiran atau intelektual, dan rasa percaya diri sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu, filsafat hendak menunjukkan manusia bukan hanya bertugas mengisi ingin tahunya dengan pikiran dan keterampilan teknologis. Sebaliknya, filsafat ingin menempatkan perjuangan manusia yang berpengetahuan pada pengumuman
dan tugas memanusiakan manusia sebagai manusia beradab dan berbudaya di dalam keutuhan eksistensinya. Yang kedua, Maicutika teknik. Maicutika teknik sering juga disebut sebagai istilah metode kebidanan. Karena dengan cara ini, Sokrates bertindak seorang bidan yang menolong kelahiran seorang bayi. Pengertian yang benar, dengan cara Sokrates menemukan suatu cara berpikir yang disebut induksi, yaitu menyimpulkan pengetahuan yang sifatnya umum dengan terpangkal dari banyak pengetahuan tentang hal yang khusus. Untuk mengetahui apakah keutamaan pada umumnya, semua sifat khusus keutamaan-keutamaan yang bermacam-macam harus disingkirkan dan tinggal yang umum. Dengan induksi akan ditemukan apa yang disebut definisi umum. Pandangan Sokrates yang terpenting adalah bahwa pada diri setiap manusia terpendam tanggung jawab mengenai berbagai persoalan dalam dunia nyata, karena setiap seorang sesungguhnya bisa menjawab semua persoalan yang dihadapinya. Masalahnya adalah pada orang itu sendiri. Kebanyakan dari mereka tidak menyadari bahwa dalam dirinya terpendam jawaban-jawaban bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Oleh karena itu, menurut Sokrates perlu adanya orang lain yang ikut mendorong mengeluarkan ide-ide atau jawaban yang masih terpendam. Ketiga, dialektika. Menanggapi kondisi kacau akibat kaum sofis tersebut, Sokrates merasa terpanggil untuk meluruskan dengan metode dialektik kritis. Dialektik kritis mengandung suatu pengertian, dialog antara dua pendirian yang bertentangan atau merupakan perkembangan pemikiran dengan memakai pertemuan antar ide. Sokrates dalam menerapkan metode ini tidak begitu saja menerima suatu pengertian sebelum melakukan pengujian untuk mencari suatu kebenaran. Metode yang digunakan Sokrates biasanya disebut dialektika, yang berarti bercakap-cakap atau berdialog yang mempunyai peran penting dalamnya. Menurut Sokrates, dialog adalah wahana berfilsafat yang membuka pikiran, mencairkan serta membekukan pikiran, melahirkan dan menutup perjalanan pikiran. Dalam metode ini, Sokrates mendatangi bermacam-macam orang. Kemudian, Sokrates mengemukakan pertanyaan perihal kehidupan mereka. Kemudian, jawaban mereka dianalisa dan disimpulkan dalam suatu hipotesa. Kemudian hipotesa ini dikemukakan lain kepada mereka dan dianalisa lagi sehingga mencapai tujuannya, yaitu membuka kedok segala peraturan hukum yang semu, sehingga tampak sifatnya yang semu dan mengajak orang menelusuri sumber-sumber hukum yang sejati. Kebenaran universal. Sebagai para sofis, Sokrates pun terbalik. Maksudnya berbalik dari filsafat alam. Sebagaimana juga para sofis, Sokrates pun memilih manusia sebagai objek penyelidikannya, dan ia memandang manusia lebih kurang dari segi yang sama seperti mereka, sebagai makhluk yang mengenal, yang harus mengatur tingkah lakunya sendiri, dan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana para sofis, Sokrates pun memulai filsafatnya dengan bertitik tolak dari pengalaman sehari-hari dan dari kehidupan yang konkret. Tetapi ada satu perbedaan yang penting sekali antara Sokrates dan kaum sofis, yaitu Sokrates tidak menyetujui relativitas yang dianut oleh kaum sofis. Menurut Sokrates, ada kebenaran objektif yang tidak terkandung pada saya atau pada kita. Akan tetapi, sebaiknya kita tidak memandang keyakinan Sokrates itu dari sudut kebenaran. Kebenaran tidak diperoleh begitu saja, sebagai ayam panggang terlompat ke dalam mulut yang ternganga, melainkan dicari dengan perjuangan seperti memperoleh segala barang yang tertinggi nilainya. Sokrates memandang akan adanya kebenaran objektif yang tidak bergantung pada saya atau individu, atau kita, kelompok. Dalam pembuktian hal ini, Sokrates menggunakan beberapa metode. Metode tersebut bersifat praktis,
dan dijalankan melalui percakapan-percakapan atau disebut juga dengan dialog yang kemudian dianalisis. Metode ini dianggap memiliki peranan penting dalam menggali kebenaran objektif. Contohnya, ketika ia ingin menemukan makna adil, dia bertanya kepada pedagang, prajurit, penguasa, dan guru. Dari semua penjelasan yang diberikan oleh lapisan masyarakat itu, dapat ditarik sebuah benang merah yang bersifat universal tentang keadilan. Dari sinilah, menurut Socrates, kebenaran universal ditemukan, atau menghasilkan jawaban pertama, atau hipotesis pertama. Jika jawaban pertama menghasilkan konsekuensi yang mustahil, maka hipotesis itu diganti dengan hipotesis lain, dan begitulah selanjutnya. Dan diskusi itu biasanya berakhir dengan aporia atau kebingungan, dan terkadang juga menghasilkan suatu definisi yang dianggap berguna. Dan metode ini disebut dialektika atau dialog, yang berasal dari bahasa Yunani, yakni dialeghestai. Orang sofis berpendapat bahwa semua pengetahuan adalah relatif keadaannya. Yang benar ialah pengetahuan yang umum, dan ada pengetahuan yang khusus. Dan pengetahuan yang khusus itulah yang relatif. Maka kita ambil contoh. Apa kursi itu? Kita menemukan kursi hakim. Ada tempat duduk dan sandaran. Kakinya 4 dari bahan jati. Kita lihat kursi malas. Ada 4 duduk dan sandaran. Kakinya 2 dari rotan. Kita lihat kursi makan. Ada 4 duduk dan sandaran. Kakinya 3. Maka semua orang sepakat bahwa kursi adalah suatu benda yang memiliki tempat duduk dan sandaran. Socrates mengajukan pertanyaannya yang sengaja dimaksud untuk membingungkan orang-orang itu, karena jawaban-jawaban atas pertanyaan itu menjadi saling bertentangan, sehingga para penjawab ditertawakan orang banyak. Metode ini oleh Socrates disebut metode ironi atau euronia. Segi positif dari metode ini terletak dalam usahanya untuk mengupas kebenaran dari kulit pengetahuan semu. Cara pengajaran Socrates pada umumnya disebut dialektika, karena di dalam pengajaran itu dialog memegang peranan penting. Sebutan yang lain ialah maieutika. Dari metode pengajaran inilah melahirkan filsuf-filsuf terkenal Yunani dikemukakan hari, yang salah satunya adalah Plato. Riwayat hidup Plato. Plato dilahirkan sekitar tahun 428 atau 427 Masehi di Athena, dan meninggal di sana pada tahun 347 Masehi, dalam usia 80 tahun. Dia berasal dari keluarga bangsawan Salon atau abad ke-6 Masehi. Sang pemberi hukum bagi Athena adalah salah satu kakek dari sisi ibunya, sementara dari pihak ayahnya, ia masih keturunan raja terakhir Athena. Plato memiliki 2 saudara, Adimantes dan Glaukon, serta 1 saudara, Potone. Saat Plato lahir, Athena merupakan sebuah kota yang paling berkuasa di Yunani, dengan sistem demokrasi, kekuatan militer dan maritimnya nomor 1. Kultur, intelektual, dan artistik jauh mengatasi polis-polis lain di Yunani. Dia masih muda ketika Athena kalah perang, dan dia menunjuk sistem demokrasi lah penyebab kekalahan itu. Pelajaran yang diperoleh di masa kecilnya, selain dari pelajaran umum, ialah menggambar dan melukis, belajar musik dan puisi. Ketika beranjak dewasa, ia sudah pandai membuat karangan yang bersajak. Pada masa anak-anaknya, Plato mendapat pendidikan dari guru-guru filosofi. Pelajaran filosofi mula-mula diperolehnya dari Kratilos. Kratilos dahulunya adalah murid Herakleitos. Sejak berumur 20 tahun,
Plato mengikuti pelajaran Sokrates. Pelajaran itulah yang memberi kepuasan baginya. Pengaruh Sokrates makin hari makin mendalam padanya. Ia menjadi murid Sokrates yang setia. Sampai pada akhir hidupnya, Sokrates tetap menjadi pujaannya. Plato mempunyai kedudukan yang istimewa sebagai seorang filosof. Ia pandai menyatukan puisi dan ilmu, seni dan filosofi, pandangan yang di dalam dan abstrak sekalipun dapat dilukiskan dengan gaya bahasa yang indah. Tidak ada seorang filosof sebelumnya yang dapat menandinginya dalam hal ini. Ketika Sokrates meninggal, ia sangat sedih dan menanamkan dirinya seorang anak yang kehilangan bapak. Tak lama sesudah Sokrates meninggal, Plato pergi dari Athena. Itulah permulaan ia mengembara 12 tahun lamanya, dari tahun 399 sampai 387 Masehi. Mula-mula ia pergi ke Megara, tempat Euclides mengajarkan filosofinya. Diceritakan bahwa di Megara ia mengarang beberapa dialog yang mengenai berbagai macam pengertian dalam masalah hidup, berdasarkan ajaran Sokrates. Ontologi atau metafisika Plato. Idealisme Plato tentang ilmu filsafat. Yang pertama, ajaran tentang ide. Salah satu pemikiran Plato yang fenomenal yakni ajaran tentang ide-ide. Ajaran tentang ide-ide ini merupakan inti dasar seluruh filsafat Plato. Namun, arti ide yang dimaksud oleh Plato berbeda dengan pengertian orang-orang modern sekarang, yang hanya mengartikan bahwa kata ide adalah suatu gagasan atau tanggapan yang hanya terdapat dalam pemikiran saja, sehingga orang-orang akan menganggap bahwa ide merupakan sesuatu yang bersifat subjektif belaka. Plato mengartikan kata ide itu merupakan sesuatu yang objektif. Menurut Plato, ada ide-ide yang terlepas dari subjek yang berpikir. Beliau mengatakan bahwa semua yang ada di entititas ini semuanya ada di dalam ide tersebut, yakni alam tersebut dianalogikan seperti cetakan kue dan kue-kuenya itu adalah entitas-entitas ini. Menurut Plato, ide-ide tidak bergantung pada pemikiran. Sebaliknya, pemikiran bergantung pada ide-ide. Justru karena ada ide-ide yang berdiri sendiri, pemikiran kita dimungkinkan. Pemikiran ini tidak lain daripada menaruh perhatian kepada ide-ide ini. Adanya ide-ide. Munculnya pemikiran Plato tentang ide-ide adalah terinspirasi dari gurunya yakni Sokrates, di mana Sokrates dikisahkan bahwa beliau berusaha mencari definisi-definisi. Ia tidak puas dengan menyebut satu persatu perbuatan yang adil atau tindakan-tindakan yang berani. Ia ingin menyatakan apa keadilan atau keberanian itu sendiri. Atau bisa dikatakan bahwa Sokrates mencoba mencari hakikat atau esensi keadilan dan keutamaan-keutamaan lain tersebut. Karena pemikiran gurunya inilah, Plato kemudian meneruskan usaha gurunya tersebut lebih jauh lagi menurut dia. Esensi itu mempunyai realitas, terlepas dari segala perbuatan konkret. Ide keadilan, ide keberanian, dan ide-ide lain itu ada. Menurut Plato, realitas itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, dunia indrawi. Realitas yang pertama ini yakni adalah mencakup benda-benda jasmani yang disajikan kepada panca indera, atau bisa dikatakan realitas yang pertama yang dimaksud Plato adalah sesuatu yang dapat dijangkau oleh indera seperti bunga, pohon, dan lain-lain. Pada taraf ini harus diakui bahwa semuanya tetap berada dalam perubahan. Bunga yang kini bagus keesokan harinya sudah layu. Lagi pula, dunia indrawi ditandai oleh pluralitas, sehingga bunga tadi masih ada banyak hal yang bagus juga. Yang kedua, dunia ide. Di samping ada dunia indrawi yang senantiasa berubah,
Menurut Plato ada juga sebuah dunia yang tidak pernah berubah, yakni disebut dunia yang terdiri dari atas ide. Semua ide bersifat abadi dan tak terubahkan. Dalam dunia ideal, tidak ada banyak hal yang bagus karena hanya terdapat satu ide yang bagus. Demikian pula dengan ide-ide yang lain yang bersifat abadi dan sempurna. Namun, ketika Plato mengatakan bahwa dunia itu adalah yakni dunia indrawi dan dunia ideal, kemudian apa keterkaitan antara kedua dengan dunia ini tersebut? Ide-ide sama sekali tidak dipengaruhi oleh benda-benda jasmani. Lingkaran digambarkan pada papan tulis lalu dihapus lagi sama sekali tidak mempengaruhi ide lingkaran. Tetapi ide-ide mendasari dan menyebabkan benda-benda jasmani, hubungan antara ide-ide dan realitas jasmani bersifat seperti yang ada di atas, sehingga benda-benda jasmani tidak bisa tanpa pendasaran oleh ide-ide itu. Manusia menurut Plato. Plato menganggap jiwa sebagai pusat atau intisari kepribadian manusia. Dalam anggapannya tentang jiwa, Plato tidak saja dipengaruhi oleh Socrates, tetapi juga oleh Orfisme dan mazhab Pythagorean. Dengan mempergunakan semua unsur itu, Plato menciptakan suatu ajaran tentang jiwa yang berhubungan erat dengan pendiriannya mengenai ide-ide kebakaran jiwa. Plato meyakini dengan teguh bahwa jiwa manusia bersifat baka. Keyakinan ini bersangkut paut dengan ajarannya tentang ide-ide. Dalam dialog-dialognya, Plato seringkali merumuskan argumen-argumen yang mendukung pendapat-pendapatnya tentang kebakaran jiwa. Salah satu argumennya adalah kesamaan yang terdapat antara jiwa dan ide-ide. Dalam dialog Phaedros, terdapat argumen lain yang bermaksud membuktikan kebakaran jiwa. Maksudnya kebakaan jiwa. Di sini Plato menganggap jiwa sebagai prinsip yang menggerakkan dirinya sendiri dan oleh karenanya juga dapat menggerakkan badan. Plato tidak menjelaskan secara detail mengenai kebakaran jiwa. Dia hanya memberikan mitos yang melukiskan nasib jiwa sesudah kematian badan. Mengenal sama dengan mengingat. Bagi Plato, jiwa itu bukan saja bersifat baka, dalam artian bahwa jiwa tidak akan mati pada saat kematian badan, melainkan juga kekal, karena sudah ada sebelum hidup di bumi ini. Sebelum bersatu dengan badan, jiwa sudah mengalami suatu praeksistensi, di mana ia memandang ide-ide. Plato berpendapat bahwa pada ketika itu tidak semua jiwa melihat hal yang sama. Berdasarkan pendiriannya mengenai praeksistensi jiwa, Plato merancang suatu teori tentang pengenalan. Bagi Plato, pengenalan pada pokoknya tidak lain daripada pengingatan akan ide-ide yang telah dilihat pada waktu praeksistensi itu. Bagian-bagian jiwa. Jiwa terdiri dari 3 bagian. Kata bagian ini harus dipahami dengan fungsi. Sebab Plato sama sekali tidak memaksudkan bahwa jiwa mempunyai keluasan yang dapat dibagi-bagi. Pendirian Plato tentang 3 fungsi jiwa tentu merupakan kemajuan besar dalam pandangan filsafat tentang manusia. Bagian pertama ialah bagian rasional atau tu logistikon. Bagian kedua ialah bagian keberanian atau tu timoakides. Dan bagian ketiga ialah bagian keinginan. Bagian keberanian dapat dibandingkan dengan kehendak, sedangkan bagian keinginan menunjukkan hawa nafsu. Plato menghubungkan ketiga bagian jiwa masing-masing dengan salah satu keutamaan tertentu. Bagian keinginan mempunyai pengendalian diri sebagai keutamaan khusus untuk bagian keberanian, keutamaan yang spesifik. Dan bagian rasional dikaitkan dengan keutamaan kebijaksanaan. Dikatakan bahwa karena hukumlah sehingga jiwa dipenjarakan dalam tubuh. Secara
mitologisnya, kejadian ini diuraikan dengan pengibaratan jiwa adalah laksana sebuah kereta yang bersaiz atau fungsi rasional yang ditarik oleh dua kuda bersayap, yaitu kuda kebenaran yang lari ke atas ke dunia ide dan kuda keinginan atau nafsu yang lari ke bawah ke dunia gejala. Dalam tarik-menarik itu akhirnya nafsulah yang menang, sehingga kereta itu jatuh ke dunia gejala dan dipenjarakan jiwa. Ajaran nilai Plato. Dikatakan dalam buku-buku yang menjelaskan tentang Plato, sebagian membahas tentang pemikiran-pemikiran Plato dibandingkan sejarah beliau. Di samping itu, Plato menjelaskan ajaran-ajaran tentang ide dan jiwa. Namun, Plato juga mengeluarkan pemikiran yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Plato membahas tentang sebuah negara yang ideal, yakni disebutkan bahwa puncak pemikiran Plato adalah pemikiran tentang negara, yang tertera dalam bukunya Polites dan Nomoi. Pemikirannya tentang negara ini adalah untuk upaya memperbaiki keadaan negara yang telah rusak dan buruk. Menurut Plato, untuk membangun sebuah negara yang ideal diperlukan sebuah konsep tentang negara yang baik. Menurutnya, negara yang ideal harus terdapat 3 golongan yang menjadi bagian terpenting dalam sebuah negara, yakni pertama, golongan yang tertinggi, terdiri dari orang-orang pemerintah, yakni seorang filosof. Yang kedua, golongan pelengkap atau menengah, yakni yang terdiri dari para prajurit yang bertugas untuk menjaga keamanan negara dan menjaga ketataan para warganya. Yang ketiga, golongan terendah atau golongan rakyat biasa, yakni yang terdiri dari petani, pedagang, tukang yang bertugas untuk memikul ekonomi negara. Menurut Plato, terciptanya negara yang baik tergantung pada siapa pemerintahnya dan yang memerintah. Jika akal yang memerintah sebagaimana kepala mengatur tubuh, maka filosoflah yang harus mengatur masyarakat, sehingga dia mengatakan bahwa negara yang baik tidak akan pernah ada apabila filosof belum menjadi pemimpin di negara tersebut. Riwayat hidup Aristoteles. Aristoteles lahir di Stagira, kota di wilayah Chalcidice, Tracia, Yunani, dahulunya termasuk wilayah Makedonia Tengah, tahun 384 Masehi. Ayahnya adalah tabib pribadi Raja Amintas dari Makedonia. Pada usia 17 tahun, Aristoteles menjadi murid Plato. Belakangan ia meningkat menjadi guru di Akademia Plato di Athena selama 20 tahun. Aristoteles meninggalkan di akademi tersebut setelah Plato meninggal dan menjadi guru bagi Alexander dari Makedonia. Saat Alexander berkuasa pada tahun 336 Masehi, ia kembali ke Athena dengan dukungan dan bantuan dari Alexander. Ia kemudian mendirikan akademinya sendiri yang diberi nama Lyceum, yang dipimpinnya sampai tahun 323 Masehi. Perubahan politik seiring jatuhnya Alexander menjadikan dirinya harus kembali kabur dari Athena guna menghindari nasib naas sebagaimana dulu dialami Socrates. Aristoteles meninggal tak lama setelah pengungsian tersebut. Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuan. Metafisika menurut Aristoteles. Sebutan metafisika sebenarnya adalah sebutan yang kebetulan, yang mana sebutan ini bukanlah berasal dari Aristoteles, melainkan dari Andronicus yang mencoba menyusun karya-karya Aristoteles
mengenai filsafat pertama mengenai hal-hal yang bersifat gaib. Metafisika berasal dari kata metafisika. Meta sendiri berarti sesudah atau di belakang. Maka judul metafisika pada saat itu dipandang tepat sekali untuk dipakai guna mengungkapkan pandangan Aristoteles mengenai hal-hal yang di belakang gejala-gejala fisik. Metafisika Aristoteles berpusat pada masalah barang atau substansi atau materi pertama. Dan bentuk materi kedua, ia mengemukakan bentuk sebagai pengganti pengertian ide Plato yang ditolaknya. Bentuk ikut memberikan kenyataan pada benda. Tiap-tiap benda di dunia ini adalah barang atau substansi yang berbentuk. Barang atau materi dalam pengertian Aristoteles berlainan dari pendapat materi biasa tentang materi. Segala perubahan merupakan hasil dari pembentukan materi. Aristoteles mengemukakan bahwa sebab yang menggerakkan atau perubahan ialah Tuhan. Seperti yang kita lihat secara realitas, gerak itu ada yang menyebabkan, dan sampai akhirnya kita pada sebab gerak pertama yang imaterial. Tidak bertubuh, tidak bergerak, dan tidak digerakkan, serta cerdas sendirinya. Sebab gerak yang pertama ini ialah Tuhan. Nous itu disamakan pula dengan pemikiran murni, pikir daripada pikir. Tuhan yang berbentuk pikiran itu tidak memerlukan manusia, tidak memerlukan benda-benda, melainkan sebaliknya, dunia tergerak padanya. Setiap hal yang bergerak digerakkan oleh sesuatu yang lain, dan ada satu penggerak pertama yang menyebabkan gerak itu, tetapi ia sendiri tidak digerakkan. Aristoteles mengemukakan bahwa segala perubahan itu ada 4 pokok sebab. Yang pertama, sebab substansi atau barang atau materi pertama yang memungkinkan terjadinya sesuatu atasnya dan dengannya. Sebagai contoh, kayu, batu, besi. Yang kedua, sebab bentuk yang terlaksana dalam substansi. Sebagai contoh, rumah. Yang ketiga, sebab gerak. Sebab yang datang dari luar, yakni contohnya tukang pembuat rumah. Yang keempat, sebab tujuan, yang dituju oleh perubahan dan gerak, yakni rumah yang sudah jadi. Sebab tujuan ini adalah suatu yang penting dalam keterangan metafisika Aristoteles tentang alam. Jadi teologinya memiliki 2 kategori. Pertama, kepercayaan agama bahwa segala yang terjadi di dunia ini adalah suatu perbuatan yang terwujud oleh Tuhan yang mengatur segala-galanya. Selain itu, ia berpendapat pula bahwa alam ini dan yang hidup di dalamnya merupakan berbagai jenis organisme yang berkembang, masing-masing menurut suatu gerak tujuan. Alam tidak berbuat jika tidak bertujuan. Teori 4 kausa. Gagasan mengenai keempat sebab telah digagas oleh Aristoteles dalam bukunya. Kemudian, gagasan ini diperdalam dalam metafisika. Elaborasi ini sesuai dengan disiplin metafisika sebagai pencaharian dan pemenungan tentang sebab-sebab keempat teori kausa tersebut. Yakni pertama, kausa materialis atau materia adalah sesuatu oleh mana terjadi atau terbuat suatu hal. Materia dari binatang-binatang adalah daging dan tulang. Materia bagi patung adalah kayu dan marmer. Materia bagi bangunan rumah adalah pasir, batu, kayu, semen, dan lain sebagainya. Kausa materialis merujuk pada bahan yang menjadi unsur untuk membuat segala sesuatu. Yang kedua, kausa formalis atau forma atau esensi dari segala sesuatu. Forma merujuk pada struktur atau hakikat yang membuat materi berbeda dari materi lainnya. Misalnya kayu gelondongan dapat dibuat menjadi sekian banyak barang karena formanya. Seperti untuk meja adalah kemejaan, kursi kekursian, lemari kelemarian, manusia kemanusiaan, dan seterusnya. Kausa efisiens atau penggerak atau pelaku adalah sesuatu dari mana perubahan dan gerak dari segala sesuatu berasal. Misalnya,
tukang adalah orang yang membuat meja, kursi, lemari, pemahat adalah pelaku yang mengubah. Sebongkah marmer atau sepotong kayu menjadi patung atau benda-benda lainnya. Keempat, causa finalis atau tujuan adalah sesuatu untuk apa suatu hal dibuat. Aristoteles mengatakan bahwa causa finalis adalah kebaikan dari setiap hal. Misalnya, kursi dibuat untuk duduk, meja untuk makan atau menulis, lemari untuk menyimpan pakaian, atau piring dan mangkok dan seterusnya. Jadi, eksistensi dari segala sesuatu selalu mensyaratkan keempat sebab tersebut. Itulah yang disebut dengan causa proxima dari segala sesuatu. Pengertian logika. Nama logika untuk pertama kali muncul pada filsuf Cicero. Tetapi dalam arti seni berdebat, Alexander Aphrodiseus adalah orang pertama yang mempergunakan kata logika dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Selain itu, kata logika diturunkan dari kata logike, bahasa Yunani, yang berhubungan dengan kata benda logos, sesuatu yang menunjukkan kepada kita adanya hubungan yang erat dengan pikiran dan kata yang merupakan pernyataan dalam bahasa. Jadi, secara etimologi, logika adalah ilmu yang mempelajari pikiran melalui bahasa. Logika juga bisa dikatakan penarikan kesimpulan dari apa yang dianggap benar dari suatu proses penalaran. Logika adalah asas-asas yang menentukan pemikiran yang lurus, tepat, dan sehat. Agar dapat berpikir lurus, tepat, dan teratur, logika menyelidiki, menerumuskan, serta menerapkan hukum-hukum yang harus ditepati. Logika itu adalah cara berpikir manusia yang disusun berdasarkan pola tertentu. Berpikir adalah objek material logika. Berpikir di sini adalah kegiatan pikiran. Akal budi manusia dengan pikiran, manusia mengerjakan pengetahuan yang telah diperolehnya. Dengan mengolah dan mengerjakannya, terjadi dengan pertimbangan. Dalam logika berpikir dipandang dari sudut kelurusan dan ketepatannya, karena berpikir lurus dan tepat merupakan objek formal logika. Aristoteles pun telah berjasa besar dalam menemukan logika. Namun, Aristoteles sebelum memakai nama logika, Aristoteles memakai istilah analika dan dialektika. Analika untuk menyelidikkan mengenai argumentasi yang bertitik tolak dari putusan yang benar, sedangkan dialektika untuk penyelidikan mengenai argumentasi yang bertitik tolak hipotesis atau putusan yang tidak pasti kebenarannya. Aristoteles membagi ilmu pengetahuan atau 3 golongan, yaitu ilmu pengetahuan praktis, produktif, dan teoritis. Ilmu pengetahuan produktif menyangkut pengetahuan yang sanggup menghasilkan suatu karya atau teknik dan kesenian. Ilmu pengetahuan praktis meliputi etika dan politika. Akhirnya, ilmu pengetahuan teoritis mencakup 3 bidang, yaitu fisika, matematika, dan filsafat pertama. Logika tidak termasuk ilmu pengetahuan sendiri, tetapi mendahului ilmu pengetahuan sebagai persiapan untuk berpikir dengan secara ilmiah. Etika kebahagiaan. Pandangan Aristoteles mengenai mencapai kebahagiaan sebagai tujuan akhir sejalan dengan pandangan Socrates mengenai rasio. Menurutnya, pengetahuan saja tidaklah cukup untuk menjamin atau menjadi tolak ukur untuk memahami tujuan manusia hidup. Mau tidak mau, manusia harus melakukan suatu tindakan.
tindakan yang dilakukan bukanlah tindakan yang berkesan sembarangan atau sembrono belaka, tetapi melainkan tindakan yang mencerminkan kemampuan manusia yang bernilai dan bermakna. Inilah yang disebut dengan rasio. Rasio menciptakan dua pola kehidupan manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teoria. Teoria artinya memandang, yaitu merenungkan suatu realitas secara mendalam. Hal ini melibatkan jiwa manusia, atau logos, atau roh. Menurut Aristoteles, kegiatan ini adalah kegiatan yang paling luhur dan membahagiakan. Yang kedua, fraksis. Fraksis menjelaskan kebahagiaan dalam relasi antara manusia. Fraksis diwujudkan melalui tindakan-tindakan dalam sebuah komunitas, contohnya keluarga, masyarakat, dan negara. Untuk sebuah pencapaian kebahagiaan bersama, fraksis yang benar dijelaskan dalam sebuah buku Etika Nikomacheia, yang di dalamnya dirumuskan tentang keutamaan tis. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau penulisan. Terima kasih kepada semuanya. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.